Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eee, saya saya Fairuz dari Bisa Desain Academy. Hari ini kita akan membahas mengenai cara membuat proposal menggunakan tools online Canva, bersama Bisa Desain Academy. Sebelumnya, eee, sebenarnya pembahasan proposal ini tuh nggak terlalu banyak untuk tutorial membuat proposal di Canva itu nggak terlalu banyak. Eee Jadi mungkin di sini saya akan bahas dulu, eee, apa itu proposal dan apa aja sih yang dibutuhkan, di dalam proposal itu gitu ya. Yang pertama proposal itu merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rangkaian kerja. Nah, proposal juga dibuat untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan secara jelas dan detail. Jadi udah, jelas banget kalau misalkan isi proposal itu harus jelas serta detail. Nah, berdasarkan tujuannya itu, proposal itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada proposal penelitian, mungkin udah pada nggak asing sama proposal penelitian, yaitu proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademis. Misalnya, proposal penelitian untuk skripsi, tesis, dan lainnya. Proposal ini juga diajukan sebagai kegiatan penelitian. Nah, yang kedua ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Proposal ini biasanya berisi rencana kegiatan baik individu maupun kelompok. Contohnya mungkin kayak, untuk bikin sebuah pentas seni atau kegiatan pameran seperti itu, biasanya menggunakan proposal juga. Yang ketiga ada proposal bisnis, yaitu proposal yang menghubungkan dan berhubungan dengan bisnis baik perorangan maupun kelompok. Misalnya, proposal mendirikan suatu usaha atau misalkan proposal untuk bekerja sama, antar perusahaan dan lain-lain. Yang keempat, ada proposal proyek. Nah, proposal proyek yaitu proposal yang digunakan pada dunia bisnis di mana isi proposal ini adalah rangkaian rencana kegiatan pembangunan. Nah, jadi itu kalau misalkan dari tujuannya ada 4 jenis proposal gitu. Eh, Selanjutnya, tujuan dari proposal itu untuk apa sih? Nah, biasanya proposal ini dibuat biasanya proposal ini dibuat itu untuk kayak mengajukan bantuan dana atau mendapatkan dukungan gitu kayak misalkan untuk dapat perizinan juga. Jadi sebenarnya tujuan proposal itu memang tujuannya untuk uh, meminta bantuan atau perizinan dari pihak lain gitu, supaya resmi dan supaya jelas, biasanya menggunakan proposal. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari proposal? Yang pertama, untuk melakukan penelitian, biasanya kan ada kaitannya nih kayak sosial, budaya, ekonomi, terus lain-lain. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya juga harus pakai perizinan resmi. Nah, biasanya lewat proposal. Selanjutnya, dapat digunakan untuk mengajukan atau mendirikan suatu usaha. Selanjutnya, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Selanjutnya, dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Nah, sampai sini bisa kita simpulkan bahwa proposal itu eh, sebuah rencana kerja yang dituangkan dalam sebuah kertas dengan secara jelas dan detail gitu. Juga bentuknya resmi. Nah, yang terakhir ada manfaat dari proposal menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi biasanya kegiatan yang terlaksana atau semua yang terlaksana itu sesuai dengan proposal.
Selanjutnya, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Jadi, yaitu tadi di proposal gitu. Jadi, pihak-pihak yang tahu biasanya bisa global. Selanjutnya, yang terakhir yaitu untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberi dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah dirancanakan. Nah, mungkin pembahasan tentang proposal, tentang apa itu proposal dan manfaat proposal mungkin segitu aja. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke tutorial bikin proposal di Canva. Nah, kalau untuk seperti biasa, untuk Canva itu kalau masuk Canva di web, login dulu, terus nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebenarnya bikin sesuatu pakai Canva itu jauh lebih mudah dari bikin manual. Karena apa? Karena di Canva itu udah menyediakan template, juga kebanyakan free template bisa kita gunakan gitu. Jadi kita bisa jadikan template itu sebagai contoh untuk proposal kita. Nah, biar gampang, hari ini juga saya akan nunjukinnya pakai template. Misalkan nih, kita cari proposal. Klik aja di sininya proposal. Nah, setelah tadi kita udah search proposal, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini tuh beberapa template yang bisa digunakan gitu. Nanti kalian sama kayak membuat desain-desain grafis lain atau konten-konten lain atau postingan lain yang menggunakan Canva yang pakai template gitu. Untuk bikin proposal juga sama, tinggal dipilih aja templatenya, lalu nanti di tinggal diganti tulisannya, gambarnya sesuai sama kebutuhan gitu. Nah, misalkan kita pakai yang ini. Nah, nanti kita coba bikin proposalnya mungkin proposal kegiatan supaya lebih. Nah, setelah seperti ini, ini berkesan tinggal di kita uh, proposal kegiatan ke universitas misal. Nanti ini kita misalkan proposal kegiatan di universitas dan misalkan ini mencari sponsor. Misalkan prepare for di sini misalkan kita minta sponsor ke bank Republik Indonesia. Nah, di sini biasanya penyusun proposalnya, misalkan himpunan
mahasiswa. Nah, terus di sini bisa ditulis alamatnya. Nih, di sini nanti tulis alamat kalian, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, lalu dicantumkan judulnya. Misalkan proposal seni yang akan diadakan pada tanggal 1 bulan 10 tahun 2022. Nah, kalau misalkan kalian memakai template ini, nanti di sini gambarnya tinggal diganti pakai contoh gambar kegiatan atau gambar-gambar sesuai kebutuhan. Nah, kita beralih ke sini. Kalau di sini tuh ada di proposalnya itu yang pertama ada introduction-nya. Introduction-nya tentang biasanya introduction itu tentang organisasinya atau siapa yang mengajukan proposalnya ini. Seperti itu. Atau mungkin bisa juga jadi latar belakang adanya kegiatan ini gitu. Nah, mungkin di sini juga bisa diceritain tentang organisasinya. Kalau misalkan yang tadi mengenai latar belakang kegiatan, yang ini bisa diisi sama latar belakang organisasi. Selanjutnya di sini bisa memperkenalkan timnya itu seperti apa, juga apa yang akan dilakukan. Nah, ini maksud dan tujuan kalian membuat proposal ini tuh untuk apa, seperti itu. Dan disebutin juga project-projectnya apa aja. Nah, biasanya kalau di proposal kegiatan itu, yang pertama biasanya pasti ada nama kegiatan kan, judul. Nah, terus latar belakang. Jadi kenapa dan untuk apa. Kenapa dan bagaimana bisa kegiatan ini dilaksanakan. Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Nah, untuk apa kegiatan ini dilaksanakan, bertujuan. Tujuannya itu harus, biasanya kalau bikin proposal, tujuannya harus yang jelas, juga yang benar-benar worth it buat orang-orang yang mengikuti kegiatan ini gitu. Selanjutnya biasanya ada tema, seperti apa, tema kegiatannya seperti apa, konsep kegiatannya seperti apa, seperti itu. Terus sasaran atau peserta. Nah, pesertanya itu misalkan untuk kalangan apa gitu. Tempat dan waktu kegiatan, kepanitiaan. Nah, yang paling penting ada rencana anggaran kegiatan. Nah, karena sebagian besar proposal itu diajukan untuk meminta anggaran atau meminta bantuan berupa dana. Nah, yang paling penting dan harus teliti itu di bagian rencana anggaran kegiatan. Seperti itu. Itu untuk proposal kegiatan. Nah, jadi mungkin sampai sini tuh bisa kita dapat kalau proposal itu emang isiannya harus rinci dan sesuai sama kegiatan apa yang akan dilaksanakan nantinya gitu. Nah, kalau tadi udah dibahas tentang proposal kegiatan. Nah, beda lagi dengan proposal bisnis. Kalau proposal proposal bisnis itu biasanya sebelum membuat proposal itu kita harus memahami dulu kegiatan kita, benar-benar memahami gitu apa yang akan dituangkan dalam proposal, dipelajari dulu permintaannya seperti apa, juga kita harus memahami klien kita, memahami juga orang yang akan kita berikan proposal ini nantinya. Mungkin kalau misalkan orang atau partner bisnis yang emang udah kenal lama, mungkin mereka akan paham, oh kalau perusahaan ini biasanya seperti ini, perusahaan ini biasanya seperti ini. Nah, itu seperti itu. Yang selanjutnya menggunakan metodologi yang tepat, lalu harus ada evaluasi dan solusi, lalu terus Anda juga harus bisa mengungguli
proposal Anda agar, terlihat lebih unggul dari, kompetitor Anda gitu. Nah, selanjutnya juga eee, sebelum setelah setelah proposalnya dibuat, lalu sebelum dikirim ke yang bersangkutan biasanya harus ada tinjau ulang dulu, itu untuk proposal bisnis. Nah, sebelum lanjut bahas mengenai, proposal usaha, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau, saya lanjut dulu aja ya? Eee, nah ini, tadi udah dibahas tentang proposal kegiatan, juga proposal bisnis, yang selanjutnya ada proposal usaha. Nah, biasanya proposal usaha ini dibuat untuk, 1 meminta sponsor, kedua untuk, pembangunan usaha baru, seperti itu. Yang harus ada dalam proposal usaha ini yang pertama ada pendahuluan, itu, umum ya, sudah umum. Lalu yang kedua, profil lengkap usaha. Nah, kalau misalkan, si usahanya udah ada, ya tinggal ditulis misalkan nama badan usahanya, jenis usahanya, lokasi, lalu riwayat usahanya harus dicantumkan. Itu untuk profil lengkap usaha yang memang usahanya sudah jalan. Kalau misalkan untuk yang, baru startup usahanya itu bisa ditulis, rancangan usahanya gitu. Lalu yang selanjutnya ada struktur organisasi dari badan usahanya atau mungkin struktur kepengurusan ya dari usahanya. Juga yang selanjutnya ada produk yang dijual. Produk yang dijualnya harus jelas seperti apa. Lalu target pasar yang dituju. Nah, ini juga cukup penting nih. Eh, di proposal usaha itu harus dicantumkan juga analisis SWOT. Analisis SWOT-nya yaitu strength, weakness, opportunity, sama threat-nya gitu. Eh, jadi SWOT itu kekuatan usahanya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, juga ancamannya apa. Nah, harus bisa memprediksi. Nah, selanjutnya eh, harus ada strategi yang dicantumkan di proposal untuk usaha. Strateginya seperti apa, juga promosi dan pemasarannya seperti apa, manajemen anggarannya seperti apa, juga mungkin laporan keuangan, juga informasi mengenai bentuk badan usaha, eh, yang terakhir ada penutup, serta mungkin kalau misalkan dibutuhkan harus adanya lampiran. Nah, seperti itu untuk proposal usaha. Sebenarnya kalau misalkan eh, mengenai material bikin proposalnya, seperti tadi yang saya bilang cukup mudah ya karena tinggal pilih template terus ganti-ganti tulisan, ganti-ganti gambar, lalu tambah halaman sesuai kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Nah, cuman ya itu yang perlu diperhatikan tuh apa aja sih yang dibutuhkan ketika akan membuat proposal ini, apa apa aja sih yang dibutuhkan ketika membuat proposal uh, kegiatan atau usaha seperti itu. Uh, Mungkin untuk uh, pembahasan mengenai proposal cukup segitu. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham kayak cara-cara yang lain gitu di Canva. Uh, yang pasti pembahasan tentang proposalnya ya.
Oh ya, saya punya tips untuk, teman-teman yang mau bikin proposal usaha atau proposal bisnis, yang mungkin nantinya akan bertujuan ke sponsor ya, sponsor dan, donatur. Nah, biasanya kalau untuk sponsor itu, di proposalnya dicantumkan juga keuntungan, keuntungan dari pihak sponsornya. Jadi di proposalnya itu dicantumkan, jika mereka menerima proposal kita, kalau proposal kitanya di-approve, nanti, eee, keuntungan buat merekanya apa, misalkan brandingnya banyak gitu, brandingnya jelas juga, brandingnya lama, jadi brand mereka terkenal, seperti itu. Juga harus dicantumkan, eee, apa yang kita butuhkan dari brand tersebut gitu. Misalkan, kalau misalkan kita ngirim proposal ke sebuah brand baju, mungkin nanti bajunya mungkin kita membutuhkan beberapa pasang atau beberapa piece baju nanti yang dijadikan untuk, door prize di sebuah kegiatan atau, semacamnya. Nah, seperti itu. Jadi harus dijelaskan juga, keuntungannya gitu kalau untuk proposal bisnis atau proposal usaha kepada sponsor. Itu sih, eee, pembahasan proposal dari saya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kalau misalkan belum ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti pertanyaannya muncul belakangan, nanti kalian bisa langsung DM aja ke Instagram-nya Bisa Desain Academy. Nanti ditanya aja lewat, Instagram apa yang nggak pahamnya gitu. Mungkin untuk webinar hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Juga, terima kasih bagi yang sudah hadir di webinar hari ini. Webinarnya resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference.